SDM bersama MSI Consulting hanya di 96 FM Mercury Surabaya. Ya, selamat berjumpa kembali sahabat Mercury, sahabat YouTube. Semoga semuanya sehat-sehat. Kalau saya sendiri sih agak sedikit kurang sehat, tapi tenang saja, semangat tetap terjaga baik. Ya, selamat berjumpa kembali di talk show kita yang wow, luar biasa, talk show Solusi SDM. Saya menemani para narasumber yang enggak kalah kerennya juga dari topik kita hari ini, mengoptimalkan tenaga outsourcing dalam dunia kerja. Masih bersama Magnet Solusi Integra MSI Consulting dan juga narasumber tamu. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang paling yang ada di sebelah kanan saya ini adalah yang sudah tidak asing lagi untuk Anda ya, Mbak Ucit dari BUMN. Iya betul Pak. Ya, ya Badan betul. Usaha milik Novi katanya. Iya betul Pak. BUMN MSI ya. MSI. Oke. Betul, Pak. Apa kabar Mbak Ucit, sehat? Puji Tuhan sehat luar biasa. Sehat ya. Yang penting itu ya. Oke. Betul, Pak. Semangat ya. Tetap semangat. Tetap Tahun semangat. baru semangat baru. Ya. Oke. Baik, dan narasumber tamu kita pagi hari ini adalah Mbak Elwin Dewi Nurhasisa SPSI, Recruitment Officer PT Haswara Anjaya Akeh. Ternyata jawabnya bacanya Akeh. Tadi saya sempat ketika mempromosikan talk show kita ini sempat agak kepikiran, ini Akeh bener Akeh banyak atau apa gitu ya. Karena tulisannya memang AKEH. Memang bener ya Akeh ya Mbak? Iya Mbak. Oke, Mbak Elwin apa kabar? Baik banget Pak. Sehat ya? Sehat. Nama saya Aldi ya. Pak. Iya, oke. Senang bisa ketemu di sini dan terima kasih sudah berkenan hadir. Boleh cerita sedikit PT Haswara Anjaya Akeh ini perusahaan Alhidayah ya? Iya benar Pak. Bagaimana company profil company-nya seperti apa? Nah kalau untuk PT Haswara Anjaya Akeh, kita itu sering nyebutnya itu Haswara ya Pak ya. Haswara. Kalau misalnya PT Haswara Anjaya Akeh kan panjang banget. Panjang ya, Pak, banget dan yang belakangnya itu bikin seneng gitu loh. Akeh banyak gitu ya. Banyak. Kalau bahasa Jawa, bahasa Jawa artinya. Emang yang punya orang Jawa ya? Iya, kalau orang tua orang Jawa, tapi tinggal di Kalimantan, begitu. Oh, oke. Gitu. Nah, kalau misalnya untuk PT Haswara Anjaya Akeh, sebenarnya kami kan perusahaan alih daya atau yang istilahnya itu outsourcing gitu ya Pak ya. Kalau misalnya orang kan lebih banyak taunya outsourcing gitu. Nah, kalau untuk PT Haswara Anjaya Akeh, sebenarnya kami tuh memiliki beberapa cabang ya Pak ya. Oke. Jadi kalau misalnya untuk kantor pusatnya kami itu ada di Jakarta. Terus itu ada di daerah Bandung dan juga di daerah Surabaya. Seperti itu. Jakarta, Bandung, Surabaya berarti ya. Tiga kota ini. Iya, tiga kota tersebut. Jadi yang kantor pusatnya, jadi ownernya ada di Jakarta ya? Iya benar, ownernya ada di Jakarta. Kalau yang Surabaya ini cuma kantor cabang? Iya benar, cuma kantor cabang kalau misalnya di sini. Tapi kami juga biasanya kan menangani beberapa klien yang biasanya kan dari Jakarta gitu. Nanti ada yang untuk posisi-posisi di Surabaya, seperti itu kami yang menangani. Jadi handle kantor Surabaya gitu, lebih mudah, lebih dekat gitu ya? Iya, okay. Kan semua kota-kota besar ya Pak ya, seperti itu. Mulai tahun berapa? Berdiri tahun berapa Haswara ini? Kalau Haswara itu berdirinya tahun 2018. Oh, relatif masih baru ya? Iya, relatif masih baru gitu. Tapi udah untuk kliennya banyak sih Pak sebenarnya kalau kami gitu. Gitu. Untuk kliennya juga enggak sebatas di bidang A, bidang B gitu. Kalau misalnya di sini itu lebih luas sih cakupannya seperti itu. Mulai bisa dari perbankan kayak gitu. Oh, industrinya ya Mbak ya? Iya, untuk industri. Macam-macam gitu ya. IT apa gitu ya. Kalau untuk IT sih sekarang belum ya Pak ya. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang sekarang itu seperti kayak SPG seperti itu, terus itu perbankan dan lain sebagainya. Tadi ada pengecualian ya ketika kita bicara off air ya. Untuk security enggak ya? Iya, untuk security enggak sih. Soalnya kan memang kalau misalnya pemahaman saya security kan sistemnya kan agak beda ya Pak untuk perekrutannya. Harus ke kepolisian dan lain sebagainya seperti itu. Iya, harus yang dempal-dempal juga gitu ya. Badannya harus ini Pak terbentuk. Kotak-kotak. Kotak-kotak ya. Bukan katok-katok ya, kotak-kotak. Iya, oke, itu jadi itu ya Haswara Anjaya Akeh gitu ya. Lebih friendly Haswara. Haswara, ya, oke, supaya lebih gampang penyebutannya Haswara aja. Oke, dan Mbak Ucit, hari ini kita bicara tentang mengoptimalkan tenaga outsourcing dalam dunia kerja. Bicara soal outsourcing ini kan memang sudah nggak asing lagi ya. Sekarang
beberapa tahun terakhir ini sudah mulai makin banyak dilirik makin tren, betul Pak. Makin tren begitu. Nah, hari ini kita mau bicara apa sih Mbak Ajit? Iya, jadi kita mau bicara soal tenaga outsourcing. Mungkin kan orang banyak tahu nih mungkin jenis karyawan itu ada apa aja gitu ya Pak ya. Ada karyawan reguler, tetap, kontrak, dan juga ada outsourcing ini sendiri. Terus juga kenapa kita penting untuk mengangkat tema ini, mengoptimalkan, karena tidak bisa dipungkiri mungkin ada banyak pemikiran atau stigma lah gitu terkait dengan outsourcing sendiri. Bisa mungkin dia bilang nggak ada jenjang karir atau seperti apa, atau mungkin kontraknya susah dan lain-lain. Jadi mungkin orang berpikir akan ada banyak dampak negatifnya nih terkait tenaga outsourcing. Tapi kan ini makanya kita penting untuk membahasnya supaya kita beritahu nih ada plus minusnya dan gimana cara kita meminimalisir negatifnya tadi, terus mengoptimalkan yang positifnya tadi. Gitu sih Pak. Kurang gitu ya. Tetapi kebutuhan untuk mempekerjakan tenaga-tenaga outsourcing ini memang bagi perusahaan memang lebih ini ya, benar ya Mbak Elvin ya. Bagi perusahaan lebih efisien begitu ya. Iya benar, lebih efisien sih Pak. Kalau misalnya terkait efisien itu mungkin terkait Pak, mengurangi biaya operasional gitu pasti. Kan nggak semua perusahaan itu mereka punya biaya operasionalnya yang besar gitu. Ada perusahaan-perusahaan yang memang memiliki rekruter sendiri, HRD sendiri, seperti itu, dan ada juga perusahaan-perusahaan yang tidak memilikinya, seperti itu. Nah, itulah fungsinya dari pihak ketiga. Nah, kami kan istilahnya sebagai pihak ketiga kayak gitu. Jadi kami yang menyediakan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan kliennya kami, seperti itu. Ya, apakah Mbak Elvin, apakah semua perusahaan memang bisa mempekerjakan tenaga outsourcing? Kalau misalnya mempekerjakan pastinya bisa Pak. Tapi bisa kan, ya. Tapi kan memang tergantung dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut gitu. Ada perusahaan yang memang kan biasanya untuk perusahaan-perusahaan sekarang kan ada terkendala dengan undang-undang ketenagakerjaan. Iya. Dan misalnya aja untuk posisi tertentu atau karyawan tertentu yang terbatas dengan undang-undang ketenagakerjaan, biasanya itu menggunakan pihak ketiga untuk bisa memperpanjang kontraknya dari karyawan tersebut gitu. Jadi nggak hanya terkait dengan rekrutmen aja ya Pak ya, kita rekrutnya, tetapi juga untuk perpanjangan kontrak seperti itu. Ya. Kalau masalah-masalah hukumnya mungkin nanti tidak akan kita bahas lebih detail ya, karena tidak ada satupun di antara kami bertiga ini yang paham tentang regulasi soal ketenaga kerjaannya secara mendalam begitu ya. Benar betul, ya? Mungkin kita lebih ke yang sisi lainnya aja. Sisi lainnya saja, dunia lainnya. Enggak, tapi artinya dari apa yang disampaikan Mbak Elvin, Mbak Ucit, semua perusahaan tuh atau pertanyaannya gini, perusahaan-perusahaan jenis apa yang lebih banyak membutuhkan tenaga outsourcing? Pengalaman Anda? Untuk mungkin kita bahasnya lebih ke kenapa mungkin sebuah perusahaan itu butuh tenaga outsourcing gitu ya Pak ya. Itu dulu ya. Terkait dengan outsourcing itu memang mungkin tujuannya ada beberapa tuh Pak dari perusahaan. Keadaannya misalnya satu untuk melakukan efisiensi seperti tadi yang dijelaskan oleh Mbak Elwin. Mungkin efisiensi dari segi operasional, contoh gampangnya untuk proses perekrutan gitu. Jadi bisa lebih efisien dari segi perekrutan karena apa? Karena yang dipilih itu atau yang diterima itu udah orang-orang yang sudah mumpuni di bidangnya. Jadi istilahnya langsung tepat dapat orang yang tepat gitu ya Pak. Sementara kalau perusahaan itu harus ulang dari awal, harus melakukan dari awal, itu prosesnya panjang dan belum tentu orang yang diterima pun memang benar-benar capable untuk di posisi tersebut gitu. Terus yang kedua bisa jadi dibutuhkan karena perusahaan ini mau fokus di bisnisnya, core bisnisnya gitu. Jadi mungkin kita butuh tenaga untuk melakukan hal-hal yang rutin atau mungkin itu support bidangnya. Jadi kayak dia bisa lebih fokus di core bisnis, sementara yang untuk support dilakukan oleh tenaga outsourcing ini tadi gitu. Terus juga bisa jadi juga yang ketiga untuk efisiensi biaya pengembangan SDM-nya Pak gitu. Karena tadi si tenaga outsourcing ini kita terima dari penyedia jasa, otomatis semua regulasi dan benefitnya ataupun mungkin pelatihannya itu masih menjadi tanggung jawab si penyedia jasanya, bukan si perusahaannya itu
itu gitu. Jadi dari situ udah lebih efisien untuk proses dan dari segi biayanya gitu. Kalau dikatakan jenis perusahaan apa yang butuh untuk melakukan outsourcing itu sebenarnya balik lagi itu perusahaan apapun bisa gitu. Selama dia memang butuh untuk tenaga spesifik yang membutuhkan penyedia jasa untuk menyediakan itu, gitu Pak. Cuman memang harus kembali lagi ke undang-undang ketenagakerjaan itu tadi Pak, harus ada syarat-syarat dan lain-lainnya seperti itu. Gitu sih Pak. Iya, iya. Kalau dari klien-klien yang ada di Haswara, iya ya. Kok jadi ingatnya Elwin? Itu kan namanya, iya ya, PT-nya Haswara. Kalau ada yang klien yang sudah ditangani Haswara, sekarang ini memang benar seperti kata Mbak Uci tadi ya, cukup beragam ya dari macam-macamnya begitu ya. Iya, kalau misalnya untuk sekarang kliennya Haswara itu beragam sih Pak. Jadi itu mulai dari yang saya jelaskan tadi, yang pertama itu perbankan itu ada, terus itu seperti di rokok gitu juga ada, SPG gitu juga ada, aplikasi pun juga ada gitu. Dan kita nggak cuma itu sih Pak, maksudnya yang nggak cuma yang kayak SPG gitu, misalnya kayak perusahaan yang butuhnya dari level middle sampai up pun juga ada, mulai dari kayak hotel gitu juga ada gitu Pak. Jadi itu memang nggak menutup kemungkinan untuk semua perusahaan sih. Cuma ada beberapa, kalau di Haswara sendiri kan memang ada beberapa posisi yang nggak kita, yang memang tidak sediakan lah ya, tidak tersedia karena memang tidak di. Kita ke penelpon ya. Oke, selamat pagi Merkuri. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito, monggo silakan. Ya, Pak. Ini PT menyediakan tenaga outsourcing kan? Ya betul. Nah, sekarang ini ada nggak yang tenaga outsourcing tapi double job? Maksudnya Pak? Maksudnya begini, tenaga pengaman kalau di bank-bank itu pasti double job. Jadi dia itu ngaman ambek dadi customer service. Ini Bu, ini caranya bikin ATM begini kan double job ya. Kok ngaman? Kok apa dia itu? Hal ngaman itu berdiri tegak kan gitu tok. Pokoknya aman kan? Itu enggak, itu double job. Kalau menurut saya lah itu enggak benar harusnya. Tapi semua bank begitu. Malah kalau saya sebut banknya BCA ditambahi teko TNI enggak senjata laras panjang deh biasanya gitu. Nah, itu kan enggak benar. Jadi harusnya jangan terus tadi Mas Adi ngomong kalau tenaga pengaman itu pasti barang dari tegap atau apa. Aku punya tenaga outsourcing cewek cantik aku, tapi dia pinter karate, pinter kayak apa lagi gitu. Iya. Jadi kalau saya pilih yang cantik tapi pinter bela diri kan gitu. Jadi nggak bener kalau tenaga pengaman ada sing tenaga dari tegap tapi loyo ya no. Jadi bagaimana kalau yang double job itu sudah ditatar dulu, satpamnya ditatar dulu gitu. Ini caranya ini. Tapi gajinya gak double job. Terus ada lagi tenaga outsourcing, ijazahnya ditahan. Tenaganya ijazah ditahan supaya gak melayu tenaga outsourcingnya itu. Ada kan gitu? Ada gitu. Teman-teman banyak dan teman-temanku cewek juga ada yang jadi tenaga pengaman tapi dia banyak sih karatenya banyak tinggi. Nah itu gimana kalau hal seperti itu, tolong dikomentari. Jadi jangan semua itu kita tuh nggak tentu lah gitulah. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya catat tadi itu ya, cewek cantik jago karate. Kalau yang ada di sebelah saya ini cewek cantik tapi jago karambol. Lato-lato Pak. Iya, lato-lato. Waduh, hati-hati nanti kena mata. Ya, silakan Mbak Elwin. Mungkin pertanyaannya double job. Apakah memang itu nanti lebih mengerucut ketika kita membahas tentang proses rekrutmennya ya. Betul. Tapi double job yang kayak begitu itu meskipun mungkin Haswara tidak menangani rekrutmen untuk ini ya, outsourcing untuk security ya. Tapi kan double job kayak gitu gimana komentarnya? Nah, kalau misalnya untuk masalah double job ya Pak ya, itu kan semuanya itu tergantung dari perusahaan klien sebenarnya, seperti itu. Karena kalau misalnya di perusahaan outsourcing atau perusahaan alih daya kan biasanya untuk job desk dan lain sebagainya kan diserahkannya itu ke perusahaan klien, dan kami itu hanya menyediakan tenaga sesuai kerja. Dengan ini ya, sesuai dengan
requirements dari usernya. Dari usernya benar. Kan semuanya itu karena memang perjanjiannya kualifikasi dan job desk itu kan kami dapatkan dari kliennya. Sebenarnya job desknya mereka itu nanti akan seperti apa, dan itu pasti akan disampaikan ketika interview di awal. Jadi ketika interview nanti akan disampaikan bahwa job desknya terkait dengan posisi ini itu akan seperti seperti itu biasanya Pak. Kalau misalnya untuk posisi security, kalau untuk posisi security karena Haswara memang sebelumnya itu pernah ya. Tapi kan kalau misalnya untuk sekarang kan tidak menghandle untuk posisi security ya. Itu semua itu menurut saya dikembalikan ke perusahaannya masing-masing sih Pak, perusahaannya klien masing-masing. Iya. Artinya Pak Sumarwito bukan tidak mungkin ya Mbak Ucit ya, bahwa sekarang itu security pun menjadi double ya, menjalankan peran yang lebih, tidak hanya pengamanan tapi juga menjadi customer service. Begitu. Mungkin punya komentar juga untuk itu? Ada komentar sedikit Pak. Jadi mungkin tadi Pak Sumarwito. Melihat bahwa kebanyakan hampir di semua bank itu seperti itu ya Pak ya, menjaga keamanan, bawa senjata, juga melayani customer yang datang menanya mau ngapain Ibu gitu kan, tujuannya apa gitu. Jadi itu bisa kita lihat dari segi industrinya Pak gitu. Jadi kalau misalnya memang dia diperbankan, memang ekspektasi dari pekerjaan seorang security-nya itu selain dia menjaga keamanan, juga dia harus bisa memberikan pelayanan prima juga terhadap si customernya. Jadi pun mereka dibekali dengan kemampuan untuk melihat gerak-gerik customer, contoh gampangnya seperti itu. Jadi mereka juga membantu untuk inisial lah di awal, membantu mengarahkan supaya juga tidak terjadi tumpukan antrian seperti apa. Itu juga nanti kaitannya dengan ketertiban dan keamanan di sekitar perusahaannya juga gitu. Iya, bahkan bukan cuma di perbankan ya. Di sebuah perusahaan leasing, saya nggak sebut namanya, tapi saya sempat melihat security itu bahkan harus paham bagaimana membantu nasabahnya yang membayar itu untuk mengakses platform yang dipunyai oleh perusahaan yang nanti barcode-nya akan di-scan untuk pembayaran. Betul Pak. Berarti kan harus paham IT ya, benar ya? Dan itu bisa di-request juga ya. Kalau misalnya kayak begitu kan tinggal perusahaan merequest ke perusahaan penyedia jasanya gitu. Iya bisa benar ya? Pak. Kalau misalnya kayak gitu biasanya dari sisi klien pada waktu penandatanganan kontrak misalnya ada kriteria khusus atau kualifikasi khusus yang diminta untuk posisi tertentu, nanti dituliskan. Itu kan sebagai salah satu cara kita untuk screening awal ya sourcingnya Pak ya. Sourcingnya benar gitu. Terus kemudian ya ini memang mungkin kasuistik ya. Soal pertanyaan yang berikutnya tadi ijazah ya. Jadi kalau misalnya saya bicara secara general dulu ya Pak ya. Kalau misalnya secara general memang banyak sekali outsourcing yang menahan ijazah gitu ya. Tapi untuk di Haswara itu sendiri itu memang ada beberapa posisi yang ada penahanan ijazahnya. Tapi karena memang itu sangat krusial. For example misalnya perusahaan tersebut itu memberikan kayak pegangan handphone dari perusahaan ataupun kayak laptop dari perusahaan, kan posisinya itu sebagai tenaga outsourcing ya Pak ya, bukan internalnya dari perusahaan. Takutnya kita meminimalisir adanya karyawan yang lari membawa barang perusahaan dan juga kayak tidak bertanggung jawab lah seperti itu Pak. Tapi itu kan hanya untuk posisi-posisi tertentu gitu. Ya. Jadi nggak all position itu harus menahan ijazah. Iya gitu. Dan saya kok agak tidak setuju dengan bahasa menahan ya. Itu kan cuman apa namanya? Ya menahan sih, cuman rasanya bukan karena apa namanya? Dia bekerja terus ijazahnya harus ditahan. Bukan untuk membatasi gerak si pegawai itu. Betul. Gitu. Artinya kalau ataupun dia yang nggak kerasan, kan boleh kan mengundurkan diri dan meminta ijazahnya, boleh kan ya? Boleh Pak. Mungkin berbeda regulasi ya. Jadi kalau misalnya di Haswara itu sendiri ketika
yang saya sampaikan beberapa posisi ada penahanan ijazah, dari kami tuh nggak ada penalti, Pak. Jadi kan kalau misalnya outsourcing kan stigmanya orang tentang outsourcing kan penahanan ijazah, terus itu akan ada penalti. Kalau mereka tidak sesuai dengan masa kontrak ya. Iya, betul. Terus akan ada penalti dan lain sebagainya, ijazah tidak dikembalikan dan seperti itu kan, Pak ya. Banyak banget ketika saya rekrutmen orang itu juga mereka baru paham kalau misalnya outsourcing itu ternyata bisa nggak ada penalti ya Mbak ya, seperti itu. Banyak sekali Pak. Iya. Berarti mindset yang terbentuk itu memang paradigmanya masih cukup banyak ini ya, orang beranggapan bahwa semua outsourcing itu pasti akan melakukan ini. Iya, betul. Yang tadi disampaikan itu ya. Iya Pak, benar. Terus itu kalau misalnya di kami itu kan nggak ada penalti ya Pak ya. Jadi ketika mau resign karyawan kan kami selalu menanamkan Anda masuk dengan baik-baik, berarti keluarnya juga harus baik-baik seperti itu. Kan kalau misalnya stigma orang terhadap outsourcing kan udah negatif banget ya Pak ya. Yang seperti Bapak sampaikan dan orang-orang tahu kan udah negatif banget gitu ya. Jadi kita meminimalisir lagi adanya stigma-stigma tersebut. Jadi ketika interview selalu saya sampaikan kalau misalnya ketika masnya atau mbaknya mau resign, mas kan masuk baik-baik, keluarnya juga harus baik-baik. Jadi dari awal disampaikan di sini juga tidak akan ada penalti sedikit pun. Terus itu nggak ada akan kayak biaya tambahan seperti itu juga Pak. Iya. Kantornya di mana? Di Klampis. Klampis apa? Ruko Klampis itu. Jalan Arif Rahman Hakim. Di Ruko Klampis ya. Oke. Mungkin ada yang ingin datang dan membuktikan, boleh kan ya? Iya, boleh langsung. Siapa tahu nanti bisa memanfaatkan jasanya begitu ya. Langsung dibuktikan. Banyak posisi Pak sekarang lagi kosong kan. Oke, baik. Baik, nanti kita lanjutkan, kita break dulu ke iklan. Silakan untuk Anda yang mau sharing-sharing boleh di belakang Pak Sumarwito 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya 0817300096. Ketinggalan talkshow-nya Merkuri? Simak lagi di YouTube channel Radio Merkuri 96. Ya, kita lanjut kembali masih bersama para narasumber, Mbak Ucit dari MSI dan juga Mbak Elwin dari PT Haswara. Ya, Haswara ini adalah perusahaan Alidaya. Oke, kita masih dengan topik kita mengoptimalkan tenaga outsourcing dalam dunia kerja, dan sekarang kita masuk di hal-hal yang berkaitan dengan rekrutmen. Mbak Ucit, kalau misalnya pengalaman selama ini, nanti mungkin saya cek juga ke rekrutmen officer-nya gitu ya. Beda nggak sih merekrut karyawan untuk internal. Bukan internal atau yang outsourcing gitu ya? Sepanjang yang MSI punyai pengalamannya. Kalau MSI sendiri mungkin belum ada pengalaman Pak outsourcing karena memang kita menekankan kalau MSI itu bukan outsourcing gitu. Jadi memang kurang lebih langsung ke internal yang kita lakukan itu kurang lebih sama dengan yang si internal perusahaan itu lakukan gitu. Mungkin bedanya tadi dari segi efisiensi waktu dan biaya kali ya Pak ya. Jadi ketika internal perusahaan melakukan rekrutmen itu kan ada permintaan dari user, terus menyusun kualifikasi dan lain sebagainya, terus nanti sourcing, tes psikologi dan interview dan lain sebagainya, nego dan lain-lain, penandatanganan kontrak dan lain-lain. Mungkin kalau kita menggunakan tenaga outsourcing itu cukup dengan kita mengirimkan requirements ya atau kualifikasi ke perusahaan penyedia jasa, kemudian mereka akan mencari kandidat yang sesuai dengan permintaan user, bisa kita bilang user, terus juga nanti mengelola untuk pengelolaan kontrak dengan si orang itu langsung itu dihandle langsung oleh si penyedia jasanya ini Pak, gitu. Jadi kalau dibilang bedanya sih mungkin kalau kita internal bisa ada mungkin resikonya yang kita pilih pun mungkin belum tentu capable di bidangnya itu tadi gitu. Sementara kalau di outsourcing mereka sudah menyeleksi ataupun memberikan orang-orang yang memang bahkan terkadang sudah punya pelatihan khusus untuk di posisi itu gitu. Jadi memang benar-benar poin plus lah untuk mengefisiensi proses dan biaya rekrutmennya. Oke, gitu. Kita cek langsung ke pakarnya gitu. Iya, HR officernya. Iya, ke
beliaunya gitu ya. Mbak Erwin, sebelum di Haswara sempat juga bekerja di sebagai rekrutmen di perusahaan biasa? Enggak. Tapi WFH seperti itu sih. Oke. Tapi kan cuman kan paling tidak untuk bisa mengkomparasikan bisa ya. Ketika ada di Haswara merekrut tenaga-tenaga outsourcing dengan ketika harus merekrut karyawan-karyawan yang nanti akan jadi reguler di perusahaan. Gitu. Tapi mungkin saya garis bawahi untuk pengalaman saya sebelumnya itu kan lebih untuk levelnya kan beda ya Pak ya. Kalau misalnya untuk yang sekarang kan levelnya memang level orang yang pekerja yang di level middle sampai up ya. Tapi kalau misalnya yang sebelumnya kan itu levelnya untuk anak-anak yang internship masih gitu. Jadi kan beda ranah perusahaan. Beda gitu ya. Dan juga beda levelnya seperti itu. Kalau misalnya untuk di compare kurang sih Pak, karena kalau misalnya anak internship dengan orang yang sudah bekerja yang berpengalaman kan agak beda ya Pak. Beda ya. Tapi memang gitu. kalau untuk proses perekrutannya untuk yang tenaga outsourcing dan karyawan biasa itu beda nggak sih? Saya sedikit banyak setuju dengan yang dipaparin Mbak gitu. Jadi kalau misalnya di karyawan biasa nih Pak ya, misalnya yang di under perusahaannya itu kan biasanya langsung HRD ya yang menangani seperti itu. Nah juga kan HRD kan biasanya kan jobnya kan nggak cuma ngerekrut ya Pak ya, dan juga ada yang seperti pengembangan dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau misalnya di outsourcing kan kita concernnya memang fokusnya kan di rekruternya gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari kami biasanya tuh sourcing channelnya itu lebih banyak Pak, gitu. Jadi untuk job portal yang kami pakai itu jauh lebih banyak gitu. Jadi memakai semua lini lah seperti itu. Kalau misalnya untuk outsourcing, karena kan memang fokusnya untuk outsourcing kan merekrut karyawan terbaik ya Pak ya. Nah, kalau misalnya untuk perusahaan klien kan biasanya dituntut untuk secepat mungkin kita bisa nge-fulfill gitu ya untuk posisi seperti itu. Itu juga bagian dari plusnya adanya outsourcing sih Pak. Jadi kan meminimalisir biaya juga kan ketika suatu perusahaan merekrut seorang HRD nih Pak ya. Seorang HRD gaji dari HRD itu mungkin bisa lebih dipangkas dengan penggunaan adanya outsourcing. Seperti itu. Dan juga kan kalau misalnya untuk outsourcing kan kita all position kan background perusahaannya itu yang dipegang kan udah banyak gitu ya Pak ya. Dan kurang lebih bisa jadi misalnya perusahaan A di backgroundnya perbankan seperti itu. Kita sebelumnya sudah pernah memegang untuk posisi perbankan juga dan memungkinkan kita untuk bisa lebih cepat kan karena udah tahu caranya nih. Tahu caranya, iya. Dari database-nya juga. Kalau untuk membangun engagement, sulit atau enggak? Karena mereka para pekerja outsourcing ini kan tahu persis bahwa mereka bekerjanya sesuai dengan kontrak gitu ya. Nah, membangun engagementnya karena kan dia pasti nggak ada jenjang karir, dia tidak menutup kemungkinan sih ya kalau dia bagus terus direkrut jadi full timer kan bisa juga jadi, ya, bisa juga. Tapi kan itu agak jauh gitu kan. Nah, sulit nggak selama ini pengalamannya untuk membangun engagement dia? Karena kan dia nggak tahu dia dipekerjakan di mana begitu kan? Atau gimana? Kalau misalnya dari kami kan biasanya itu akan dijelaskan ketika interview. Nanti akan diposisikan di mana seperti itu. Untuk awalnya kan memang kami membukanya itu atas nama perusahaan kami ya Pak. Karena memang itu privacy dari kliennya kami. Jadi kami nggak bisa menyebutkan ketika tidak interview seperti itu ya Pak ya. Nah, jadi ketika gimana sih cara kita membangun engagement gitu ya? Yang pertama tadi itu pasti ketika interview kan nanti akan dijelaskan mereka akan ditempatkan di perusahaan apa. Jadi kan mereka sudah paham. Dan meskipun tidak disebut namanya enggak ya? Kalau ketika interview itu sudah disebutkan. Sudah boleh disebutin. Boleh disebutkan. Tapi ketika melalui job portal dan lain sebagainya kita tidak menyebutkan seperti itu Pak. Gitu kan meminimalisir hal yang tidak seperti itu kan juga sudah tertulis di dalam kontrak seperti itu Pak. Nah, ketika interview memang sudah dijelaskan ya Pak ya mengenai perusahaannya, nama perusahaannya, beserta job desk-nya dan lain sebagainya. Terus itu nanti
pastinya ketika mereka sudah ditempatkan di perusahaan terkait, itu dari kami itu akan ada sesi konseling gitu, Pak. Gitu. Di follow up ya, Mbak? Jadi setiap bulannya itu kami akan visit, istilahnya akan visit ke perusahaan klien gitu untuk menanyakan terkait gimana sih kondisinya, terus itu ada masalah atau enggak. Lebih ke perusahaan ya, bukan ke karyawan yang bersangkutan. Karyawan juga. Karyawan juga. Jadi ya. itu biasanya visitnya itu nggak cuma ke dua karyawan, sisi ya. Jadi ke usernya atau ownernya biasanya juga ke karyawannya juga. Gitu. Oke. Nah, dan itu kan kalau misalnya visit 1 bulan sekali kan takutnya kan kayak permasalahan itu kayak bisa bengkak gitu ya, Pak ya. Biasanya itu membuka untuk by chat ataupun by WA gitu. Tapi biasanya kalau misalnya untuk di wilayah Surabaya itu untuk maintenance itu lebih di PIC-nya langsung sih, Pak. Itu karena kan ada bagian-bagiannya sendiri seperti itu. Jadi untuk mengurangi kalau sudah kelamaan kan nanti numpuk ya masalahnya. Betul, ya. Benar. Lebih cepat diidentifikasi, lebih mudah untuk bisa meminimalisir. Ya, oke. Saya kan kalau outsourcing kan memang biasanya kan kayak turnover-nya tinggi seperti itu, Pak. Jadi kan kita harus meminimalisir. Itu kalau misalnya pekerja ahli daya itu kalau usernya nggak mau dikembalikan boleh ya, ditukar gitu bisa ya, atau gimana aturannya? Biasanya kan ditolak, Pak. Misalnya kami kalau di tengah-tengah misalnya setelah diterima tapi terus dalam perjalanannya mungkin ya nggak jujur atau kurang kompeten atau apa, itu bisa dikembalikan nggak ya? Biasanya itu end kontrak sih, Pak. Sampai end kontrak ya. Oke. Enggak, maksudnya di misalnya user nih enggak sesuai dengan kandidatnya ya. Kandidatnya ternyata kan kalau di kami kan biasa masih ada masa probation atau percobaan selama 3 bulan. Oke. Nah, jadi selama masa probation itu dilihat apakah memang anaknya performanya bagus. Dan jadi kan di 3 bulan awal kan udah bisa kelihatan. Iya. Jadi nanti ketika setelah 3 bulan baru perpanjangan kontrak lagi seperti itu. Tapi memang kalau ketika user tidak cocok atau ownernya tidak cocok, ya kami akan bantu negosiasi dulu sih, Pak. Sebenarnya kan kasihan di karyawannya kami juga seperti itu. Oke. Jadi semuanya masih kalau di tempatnya Mbak Elwin ini manusiawi ya. Manusiawi. Keren ya, luar biasa. Oke. Baik, Pak Toto, selamat pagi. Bagaimana kalau ada perusahaan yang menerapkan penahanan ijazah untuk mengantisipasi si karyawan resign sewaktu-waktu, sementara pihak perusahaan tidak memberikan kewajiban pada si karyawan tersebut? Mungkin siapa yang mau komentar dulu? Mungkin saya, Pak ya. Iya. Oke, kalau misalnya itu tadi terkait perusahaannya yang perusahaan klien ya, Pak ya? Outsourcingnya bukan? Ya, saya nggak tahu ya ini. Jadi bagaimana kalau ada perusahaan yang menerapkan penahanan ijazah untuk mengantisipasi si karyawan resign sewaktu-waktu. Berarti outsourcing. Sementara pihak perusahaan tidak memberikan kewajiban pada si karyawan tapi tersebut. Tapi nggak ngasih laptop misalnya. Tapi kalau misalnya itu sebenarnya itu tergantung dari kontraknya kami dengan kliennya ya, Pak ya. Kan biasanya kan kliennya itu maunya ada yang nggak mau penahanan ijazah gitu. Untuk kalau jadi itu juga bisa atas dasar request dari user ya? Iya benar, Pak, semuanya seperti itu. Dan biasanya kan kami juga kasihan ya, Pak, misalnya kan nggak semua perusahaan itu akan memberikan gaji UMK atau MR ya seperti itu ya. Jadi untuk posisi-posisi tertentu yang memang gajinya kayak di bawah sekali, biasanya kan kami masih manusiawi ya, Pak ya. Juga kayak kasihan, biasanya itu kami tidak akan ada penahanan ijazah seperti itu. Jadi itu tergantung dari perjanjian awal kami dengan perusahaan kliennya kami. Jadi nggak semua maksudnya di kami itu semua akan ada penahanan ijazah seperti itu. Kan image-nya outsourcing kan penahanan ijazah seperti itu, semuanya ditahan seperti itu. Iya. Oke. Mbak Ucit sebagai menaker memberikan masukan kepada perusahaan ahli daya. Itu juga hal yang sangat krusial ya, Pak, untuk saat ini, karena tenaga kerja saat ini tuh sudah sangat aware dan sangat pinter-pinter gitu, Pak. Jadi mereka itu sudah update mungkin dengan undang-undang dan lain-lain. Jadi ketika ada penahanan ijazah, which is itu sekarang udah mungkin dilarang ya, Pak ya, secara undang-undang.
ketika dia mendapatkan perlakuan seperti itu dengan alasan yang tidak bisa dijelaskan dan tidak masuk akal, mungkin menurut mereka akan menuntut gitu. Jadi pun ketika dia menerima konsekuensi penahanan ijazah, mungkin dengan penjelasan yang masuk akal dan lain sebagainya, mungkin itu fair aja bagi dia gitu. Oke. Baik, kita ke Pak Firman. Apakah di Haswara menyediakan tenaga outsourcing part-timer yang bekerjanya hanya sore atau pagi hari saja? Apakah ada batasan usia? Berminat nih sepertinya, Pak. Pak Firmannya ya. Iya. Kalau Gimana? misalnya untuk part-timer itu sampai sekarang belum ada sih, Pak. Belum ada ya. Jadi itu kalau misalkan kan punya banyak posisi sales ya, Pak ya. Jadi kalau misalnya untuk posisi sales itu ada yang penempatannya di mall seperti itu, ada yang sales motoris. Tapi itu pun tetap ini ya, tetap full timer ya. Iya, bukan part timer ya. Iya, tapi biasanya kan ngambil barang ya kalau misalnya untuk sales motoris gitu kan, paginya ngambil barang, nanti keliling, baru itu sorenya nyetor uang seperti itu. Tapi kalau misalnya mau dibuat kayak part time gitu juga bisa sih, Pak, sebenarnya. Gitu ya. Ada batasan usia nggak, Pak Firman nanya ini? 35 tahun, Pak. Maksimal 35 tahun, Pak Firman. Mudah-mudahan saya masih boleh memanggil Mas, jadi usianya belum 30. Iya, betul, gitu Pak. Ya. Ada posisi untuk kurir juga. Ada posisi untuk kurir. Loh, ada tamu. Kita ke iklan dulu aja kalau gitu. Ya, nanti kita lanjutkan kembali. Ada tamu soalnya dari BUMN. Ya. Oh iya, Pak. Oke, baik. Kita break dulu untuk pesan-pesan. Nanti beberapa pertanyaan yang lain dari para sahabat Merkuri kita akan sampaikan juga ya. Streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.mercuryfm.id. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Mbak Ucit, tenang toh, tetap konsentrasi ya. Tenang, Pak. Sedang dalam pengawasan BUMN soalnya. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan dari para narasumber. Ada Pak Denis, bagaimana mengakses info tentang Haswara? Oke, kalau misalnya info tentang Haswara, kami tuh selalu update di job portalnya kami pasti, karena kami memiliki sourcing channelnya kan banyak ya, Pak ya, mulai dari Jobs ID, Glints, LinkedIn juga pun ada, terus itu dari aplikasi pintarnya kita lulus semua kita pakai. Jadi untuk seluruh aplikasi yang mana kan untuk segmentasinya kan beda ya, Pak ya. Jadi biasanya kami menggunakan job portal tersebut. Selain itu juga kami menggunakan Instagram, Pak. Jadi kalau misalnya untuk job-job yang terbaru nih, untuk posisi yang sedang di open gitu melalui Instagram. Apa nama ini IG-nya? Untuk Instagramnya kita ada 3, Pak. Jadi untuk wilayah Surabaya itu ada di Haswara Official, terus itu untuk di wilayah Bandung Official Bandung, serta untuk wilayah Surabaya Haswara Surabaya, seperti itu. Jadi @Haswara Official Surabaya gitu. Enggak. Haswara Surabaya. Haswara Surabaya gitu aja. Untuk wilayah Surabayanya. Gitu. Okay. Dan juga biasanya kami juga nge-share di Facebook juga sih, Pak, gitu. Jadi banyak informasi lewat berbagai macam media sosial. Dan semuanya update ya? Update, Pak. Semuanya update ya? Update. Mungkin pilihan misalnya ke IG-nya pun pasti akan direspon dengan baik ya kalau misalnya benar, pertanyaan-pertanyaannya. Soalnya kan kami butuh butuh kandidat sih lebih tepat. Iya. Oke. Itu Pak Denny ya. Kemudian Bu Reni, apakah outsourcing baik untuk karyawan? Apakah karyawan outsourcing bisa berubah status menjadi karyawan tetap? Ini tadi sempat kita bahas. Saya tanya ke Mbak Ucit ya. Pertanyaannya apa tadi, Pak? Mohon maaf. Apakah outsourcing baik untuk karyawan? Baik untuk karyawan, dan apakah bisa jadi pegawai tetap gitu ya, Pak ya? Seperti yang mungkin tadi sempat kita bahas sekilas, jadi outsourcing itu ada plus dan minusnya gitu, Pak. Plusnya mungkin bagi tadi kita lebih banyak ke perusahaannya ya, tadi plusnya efisiensi dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika itu ditempatkan, apa sih manfaatnya bagi seorang karyawan untuk dia menjadi outsourcing gitu kan, Pak? Itu satu, jadi dia karena tadi udah dijelasin juga sama Mbak Elwin ya di Haswara,
outsourcing itu penyedia jasa itu punya banyak channel, punya banyak networkingnya bagus gitu. Jadi ketika saya sebagai pencari kerja akan sangat terbantu ketika saya bisa dibantu oleh penyedia jasa outsourcing untuk disalurkan ke perusahaan yang lagi butuh nih, gitu Pak. Jadi itu bisa jadi nilai plusnya. Terus ketika ditanya apakah bisa jadi pegawai tetap, balik lagi nih ke kontraknya tadi dengan si perusahaan usernya seperti apa gitu. Tidak mumpuni ketika kita bekerja sebagai karyawan yang outstanding atau bagus, itu akan ada kemungkinan nih untuk ada penawaran lebih lanjut dengan si pegawainya itu untuk jadi pegawai tetap atau seperti apa gitu Pak. Jadi intinya tidak akan menutup kemungkinan akan jadi kontrak terus atau seperti apa, asalkan dalam bekerja pun produktif dan optimal. Iya, yang penting perform lah ya. Betul, perform. Iya. Dan apakah kalau misalnya ada perubahan-perubahan kayak begitu itu harus menyampaikan ke perusahaan Alidaya, ke Haswara ya? Haswara ini tak rekrut jadi karyawan tetap, itu harus pasti dikomunikasikan ya. Pasti, soalnya kan akan berbeda dengan kontrak awalnya seperti itu Pak. Jadi kan harus dikomunikasikan, kan nggak mungkin tiba-tiba karyawannya kami yang kan untuk kontraknya pasti undernya Haswara kan Pak bukan under perusahaan terkait. Jadi istilahnya mereka karyawan kami yang kami tempatkan di perusahaan klien seperti itu. Kalau misalnya mereka tiba-tiba jadi kayak pemain bola aja, ada proses transfer ya nanti ya. Iya. Betul itu. Tapi kan nanti ada lalalainya sendiri seperti itu Pak. Ya, oke, itu. Dan apakah outsourcing baik untuk karyawan ya? Nggak usah tanya ke Haswara ya. Kalau nggak baik dia tutup nanti. Iya betul. Iya kan? Pasti baik kan ya? Pasti baik. Oke. Kemudian apa yang dilakukan Haswara untuk mengikat tenaga outsourcing yang sudah disubkan di perusahaan? Maksudnya mungkin supaya nggak gampang pindah-pindah atau apa? Apa yang selama ini dilakukan oleh Haswara biar nggak pindah-pindah ke klien lain ya untuk jadi apa yang dilakukan Haswara untuk mengikat tenaga outsourcing yang sudah disubkan di perusahaan? Kalau misalnya untuk mengikat itu ya itu kebijakan yang kami yang menahan ijazah itu sih Pak sebenarnya gitu. Jadi untuk regulasinya memang kalau misalnya di sana kan memang akan ada penahanan ijazah, tapi saya sampaikan untuk penahanan ijazah kan nggak semua posisi seperti itu untuk di Haswara. Jadi itu juga perannya dari kami sih Pak yang selalu maintain tadi ya Mbak ya. Karyawan-karyawannya gitu. Soalnya kan peran kami itu kami memberikan jaminan kenyamanan untuk user, baik untuk user karyawan juga ya, dua-duanya ya. Oke, jadi luar biasa ya Haswara ya. Sangat memanusiakan manusia ya Pak. Iya. Orang-orang di Haswara semuanya upahnya besar di surga. Amin. Luar biasa ya. Ya. Mudah-mudahan nggak cuma karena ngomong di radio ya. Oh iya. Ya oke. Baik, dan itu ya. Dan kemudian kalau misalnya soal kinerja ini, mengukur karyawan yang outsourcing itu performanya dengan karyawan biasa seperti apa Mbak Ucit selama ini? Sama aja? Tetap sama aja? Balik lagi dengan kontraknya itu tadi Pak, kontrak dengan si user dengan si penyedia jasa. Secara umum kalau misalnya tenaga outsourcing itu akan dihandle langsung untuk regulasi kontraknya dengan si pegawai, gajinya, tunjangannya, THR-nya itu oleh si penyedia jasanya, si outsourcingnya ini, gitu. Tapi ketika di kontrak itu sudah jelas bahwa itu diurus oleh si penyedia jasa, maka si perusahaan ini tidak memikirkan soal itu, gitu. Jadi pun mereka akan memberikan penilaian performa bagi si tenaga outsourcingnya ini tadi, apakah mereka perform atau tidak, dan nanti akan pengaruh ke ini kontraknya nanti mau dilanjutkan atau enggak, gitu. Ataupun bahkan kalau performnya jelek nih, bahkan ya Pak ya, performanya jelek, itu akan dikomunikasikan ke penyedia jasa untuk ini tenaga yang diberikan ke kita ini kurang oke nih gitu. Mungkin nanti solusinya gimana? Apakah end kontrak tadi atau diganti lagi dengan yang lain atau seperti apa gitu. Oke, kalau di Haswara memang semuanya di-tackle oleh Haswara ya, termasuk untuk THR segala macam atau gimana? Oke. Kalau misalnya untuk Haswara, kalau sejauh ini ya Pak ya, banyaknya itu yang memang dipegang sama Haswara. Tapi kan kalau misalnya untuk Haswara sebenarnya produk kita bicara produk ya Pak ya. Untuk Haswara itu kan ada outsourcing itu sendiri, terus itu paying agent serta headhunter.
juga seperti itu sebenarnya. Jadi kalau untuk Haswara kita nggak murni yang cuma outsourcing gitu aja, Pak. Jadi ada juga headhunter. Ada salah satu kliennya kami juga maksudnya nggak cuma yang di daerah Jawa aja sebenarnya gitu, di luar pulau juga ada. Terus itu kalau misalnya untuk terkait kinerja ya Pak ya, untuk kinerja kan itu pasti dikembalikan ke perusahaan klien kami. Kan setiap perusahaan pasti akan memiliki KPI atau cara untuk melihat performanya sendiri-sendiri ya Pak ya. Jadi untuk misalnya for example untuk posisi desk collection atau sales gitu ya Pak ya. Mereka kan semua itu performnya itu dilihat berdasarkan pencapaian mereka. Gitu. Nah, kalau misalnya di kami misalnya suatu posisi misalnya nggak dapat, mereka nggak bisa achieve targetnya mereka. Biasanya kalau dari kami itu akan visit yang biasanya kami lakukan itu kan biasanya visit ya Pak ya. Biasanya itu juga akan memberikan surat cinta istilahnya kalau dari kami gitu. Jadi kan istilahnya ini mbaknya belum bisa perform nih. Kalau bisa nanti untuk bulan selanjutnya harus performnya seperti itu. Gitu. Jadi kan perannya kita untuk konseling gitu ya istilahnya Pak, untuk konsultasi terkait apa sih kendalanya, kenapa sih Mbak kok nggak perform di bulan ini kayak gitu. Peran kami itu besar di situ sih Pak. Iya. Tapi Ucit, kalau misalnya kita bicara soal fakta atau realitasnya gitu ya, apakah tenaga outsourcing ini makin tahun makin memang meningkat kebutuhannya? Pak. Betul. Makin kesini itu makin banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga outsourcing, pun ini pun berpengaruh ke tenaga penyedianya itu tadi Pak. Perusahaan penyedia jasanya itu juga makin sekarang itu makin menjamur gitu Pak. Ini kan membuktikan bahwa demand atau kebutuhan atas tenaga outsourcing ini pun semakin meningkat tahun ke tahun gitu. Mungkin kita bisa melihat, ada pertanyaan dari gimana, Pak Erwin juga. Kenapa perusahaan sekarang ini lebih memilih menerapkan penerimaan karyawan outsourcing gitu ya Pak ya? Ya, ini balik lagi ke mungkin yang pertama tadi, kenapa sebuah perusahaan itu melakukan outsourcing gitu. Ya, bisa jadi tadi karena kita balik ke plus minusnya kali ya Pak ya, tadi plus minusnya. Plusnya tadi ada efisiensi secara proses biaya, terus juga dari situ perusahaan bisa lebih fokus untuk mengembangkan core bisnisnya tadi. Jadi akan makan waktu ketika perusahaan ini concern di core bisnisnya, tapi juga harus ngurusin hal-hal yang itu rutin, yang itu support gitu. Akan lebih efisien ketika mereka fokus di core bisnis dan yang support-supportnya itu ditangani atau dihandle oleh penyedia jasa outsourcing saja gitu. Jadi mereka bisa lebih mengembangkan si core bisnisnya itu tadi. Juga ada minusnya juga, tidak kita bisa pungkiri, ketika kita menggunakan tenaga outsourcing itu akan ada risiko kebocoran data nih Pak, kebocoran informasi perusahaan. Karena kan dia bukan milik perusahaan itu, tapi dia kan dikontrak oleh perusahaan yang lain gitu ya Pak. Tapi itu bisa diminimalisir juga, ada juga nih undang-undangnya Pak yang mengatur bahwa si tenaga outsourcing itu tidak boleh yang berkaitan langsung dengan core bisnisnya gitu. Kalau bisa jangan yang berkaitan dengan core bisnisnya tadi, untuk meminimalisir yang tadinya itu tadi bocoran data dan lain sebagainya gitu. Juga ketika perusahaan itu juga menggunakan outsourcing, mereka tuh sudah mikir Pak, daripada kita mencari orang yang belum tentu nanti akan perform, maksudnya spesifiknya masih belum spesial gitu kan, speciality-nya masih umum lah, secara umum. Lebih baik kita menggunakan jasa outsourcing di mana mereka menyediakan orang-orang yang itu sudah sangat capable di bidangnya gitu. Jadi daripada nanti kita meng-hire nih satu orang, harus lagi nanti dia ikut pelatihan, pengembangannya seperti apa. Lebih baik kita meng-hire dari yang ini yang udah jadi gitu, gitu. Soal jadi pengembangannya serahkan ke perusahaan outsourcingnya. Betul. Makanya mungkin perusahaan zaman sekarang lebih mau fokus untuk ya udah kita ngembangin bisnis yang ini yang diurusin sama si penyedia jasanya gitu. Berarti ini semakin klop ya MSI sama waduh BUMN sama Haswara nanti. BUMN MSI sama Haswara bisa kolaborasi. Mungkin akan kontraknya di sini juga nggak apa-apa. Kan tinggal komisinya berapa gitu ya. Oke, setuju kan ya sama
Setuju Pak. Setuju banget ya? Oh iya, Setuju banget kurang ya? lebih itu hampir sama sih Pak terkait sama pemaparan Mbak Ucit. Iya, Lucu namanya Ucit. Nanti kayak Tekken Ucit dan Elwin. Dan sebagai pertanyaan terakhir dan sekaligus juga sebagai closing statement dari Mbak Elwin, sekarang ini kan tadi sempat muncul dari Pak Sumarwito soal dampak negatif gitu ya. Artinya kan sebagian orang itu masih mindsetnya melihat perusahaan outsourcing itu sebagai sewenang-wenang. Padahal sepanjang talk show kita Aswara itu memanusiakan manusia ya, Pak? manusia dan dia lebih mengejar upah di surga kan ya? Luar biasa loh ya. Nah, apa yang selama ini dilakukan Haswara untuk mengurangi atau paling tidak menghilangkan dampak-dampak negatif dari penilaian orang terhadap tenaga outsourcing? Oke, kalau misalnya ditanya untuk meminimalisir dampak negatifnya ya dari tenaga outsourcing, biasanya kami menggunakan berbagai macam media sosial sih Pak. Jadi untuk mengenalkan Haswara itu apa, terus itu karena sekarang kan kita tahu perkembangan zaman kan beda banget sama tahun-tahun dulu ya Pak ya. Betul. Tahun 90-an, 2000-an. Sekarang kan anak-anak orang-orang itu pada aktif di media sosial, baik di YouTube. Kalau misalnya sekarang kan lagi nge-up-upnya kan TikTok ya Pak ya. Semuanya orang itu pada lari ke TikTok seperti itu. Untuk pengenalannya itu lebih ke arah YouTube juga, TikTok gitu. Karena memang kalau misalnya direkturnya dari kami ya Pak ya, itu kan lebih kayak sih Pak. Dia itu karena kalau di perusahaan kami kan lebih banyak milenial gitu ya Pak ya, yang anak-anak milenial gitu. Jadi beliau itu mengikuti perkembangan atau mindsetnya dari anak-anak milenial itu seperti apa. Kalau misalnya di sana itu kami dibebaskan untuk berpakaian. Yang penting itu masih pakai pakaian ya. Kami nggak pakai pakaian. Dalam taraf yang sopan, bebas sopan gitu ya. Gitu kan. Kalau misalnya anak-anak zaman sekarang kan mereka tidak senang yang terlalu dikekang ya Pak ya. Betul. Mereka punya ambisi yang besar seperti itu. Dan juga kalau misalnya untuk yang saya bilang kan tadi untuk meminimalisirnya memakai media sosial juga ya Pak ya. Dan juga ketika interview karena saya seorang rekruter ya Pak ya. Dan juga saya biasanya kan membuat konten. Jadi saya itu di sana itu sebagai konten kreatornya di TikTok seperti itu. Jadi untuk meminimalisir adanya kayak stigmanya mereka yang negatif, biasanya saya membuat konten-konten mengenai outsourcing itu enggak senegatif yang kalian pikirkan loh gitu. Dan juga ketika interview dijelaskan bahwa kalau misalnya di Haswara itu seperti ini gitu. Kami tuh ada penahanan ijazah for example ya. Jadi akan ada penahanan ijazah karena memang ada perusahaan-perusahaan yang meminta hal tersebut. Tapi untuk jaminan keamanan dan lain sebagainya kan di perusahaan kami. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Baik, sekarang sebagai bakal partner begitu ya. Apa supportnya untuk Haswara? Dengan pertanyaan yang sama, pengadaan tenaga outsourcing ini kan masih dilihat sebagian orang banyak menimbulkan dampak negatif. Kalau Mbak Ucit ingin meyakinkan, tadi kan sempat dibilang bahwa sebenarnya kalau dari sisi realitas kan makin banyak ya betul. perusahaan yang itu. Jadi nggak perlu ragu-ragu dong. Nah sekarang apa yang disampaikan sebagai closing statement untuk membantu Haswara? Keren. Ya, jadi Bapak dan Ibu pendengar Mercury FM sekalian, tidak perlu ragu ketika memang perusahaan memang membutuhkan tenaga yang spesifik untuk outsourcing. Itu tidak masalah untuk menggunakan penyedia jasa. Mungkin yang perlu ditekankan adalah ketika pembuatan kontrak ataupun mekanisme kerja si tenaga outsourcingnya itu bisa lebih diperhatikan dengan secara seksama, dengan matang gitu, supaya nanti tidak terjadi serangan balik ke perusahaannya justru gitu. Jadi ketika mekanisme kerja dan kontrak itu bisa termanage dengan baik, Insya Allah gitu ya Pak. Mudah-mudahan nanti pun ketika si outsourcer ini bekerja itu bisa sesuai dengan ekspektasi perusahaan atau usernya itu tadi gitu. Jadi jangan ragu untuk ketika memang butuh tenaga outsourcing, monggo silakan menggunakan jasa penyedia jasa outsourcing. Mungkin dengan Haswara gitu ya Pak. Masuk ya Pak. Luar biasa. Itu pinter dia sekarang. Oke, terima kasih banyak Mbak Ucit.